Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Unmah Suna selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya Estafiana dari Manajemen Keuangan ingin menjelaskan sedikit tentang penulisan pesan-pesan persuasif. Yang pertama yaitu ada pengertian pesan persuasif. Pesan persuasif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens atau pendengar merasa mempunyai kepercayaan atau tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang kedua yaitu apa sih pesan persuasif dengan melakukan apa? Dengan melakukan yang pertama yaitu ada analisis audiens, yang kedua yaitu ada pertimbangan perbedaan budaya, dan yang ketiga yaitu ada memilih pendekatan organisasional. Next, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu mulai dari analisis audiens. Analisis audiens dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens dan memulai dengan pertanyaan penting. Dan yang kedua yaitu ada pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap budaya yang berbeda sangat berarti bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan persuasif. Dan yang terakhir yaitu ada memilih pendekatan organisasional, yaitu agar mengetahui reaksi audiens terhadap pesan yang disampaikan. Next yaitu ada komponen mengembangkan pesan persuasif. Yang pertama yaitu ada menetapkan kredibilitas. Kredibilitas Anda ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan Anda. Kalau kredibilitas Anda di hadapan audiens diragukan, mereka akan cenderung skeptis dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang Anda sampaikan, atau mereka semua akan ragu atas surat Anda. Dan yang kedua yaitu ada kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional, yaitu AIDA, Attention, Interest, Desire, and Action. Baik, sebelum melanjutkan ke subbab selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang kerangka argumentasi yang mengikuti rencana organisasional AIDA, yaitu yang pertama ada attention atau perhatian. Pada fase ini, Anda harus dapat meyakinkan audiens segera di bagian permulaan bahwa Anda mempunyai sesuatu yang berguna untuk Anda sampaikan. Dan yang kedua yaitu ada interest atau minat. Pada fase ini, Anda menjelaskan relevansi pesan-pesan Anda dengan audiens. Kembangkan pernyataan yang telah disampaikan pada fase pertama dengan agak rinci. Tujuannya adalah bagaimana audiens Anda mampu untuk berpikir. Dan yang ketiga yaitu ada desire, yaitu hasrat. Pada fase ini Anda membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi bagi audiens. Dan yang terakhir yaitu ada action, yaitu tindakan. Pada fase terakhir ini Anda menyarankan tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiens Anda. Dan baik, kita akan melanjutkan ke subbab selanjutnya ya teman-teman, yaitu ada memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika atau logika apples dan daya pemikat yang menggunakan emosional atau emotional apples untuk melakukan persuasi audiens. Dan di sini saya akan menjelaskan juga tentang pemikat emosional, yaitu apa sih? Untuk melakukan persuasi terhadap audiens, Anda dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. Dan yang kedua yaitu ada pemikat logika. Dalam berbagai alasan, Anda dapat menggunakan untuk melakukan persuasi audiens seperti membuat pengaduan atau klaim dan selanjutnya memberikan dukungan atas pengaduan tersebut dengan memberikan alasan dan bukti-bukti yang ada, yaitu ada 3 jenis alasan, yaitu ada analogi, induksi, dan deduksi. Analogi adalah menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti spesifik pula. Dan induksi adalah
memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Dan yang terakhir yaitu ada deduksi, pemberian alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Dan yang terakhir yaitu ada pertimbangan etika. Tunjukkan suatu perhatian kepada audiens Anda dengan mengadopsi sikap audiens dengan perhatian yang jujur untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Dan di sini ada menulis permintaan persuasif. Ada apa aja sih di sini? Next. Yaitu ada permintaan persuasif untuk tindakan. Jika ingin mengajukan surat permintaan peningkatan anggaran, maka gunakanlah perencanaan organisasional AIDA yang tadi saya sudah jelaskan untuk merencanakan penulisan pesan persuasif. Selanjutnya, pada bagian pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan audiens atau pembaca yang mencakup apa yang sebenarnya mereka ketahui tentang situasi yang Anda harapkan untuk tindakan tertentu. Dan yang kedua yaitu ada permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Surat pengaduan dan surat permintaan biasanya disebut atau merujuk kepada surat pengaduan dan dimulai dengan penyampaian pesan. Namun demikian, Anda juga dapat menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian audiens atau para pembaca. Next, di sini ada penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Di sini ada perbedaan dan bersamaan ya teman-teman. Perbedaannya yaitu ada pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada WHO untuk melakukan persuasi kepada pembaca yang agar mengeluarkan sejumlah uang produk mereka sendiri. Di lain pihak, pesan-pesan permohonan bantuan dana hasilnya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Dan persamaannya yaitu keduanya bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Next, ada perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan ketika Anda merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk Anda. Dengan menggunakan data produk yang telah Anda kumpulkan, Anda dapat membentuk citra tentang produk yang ingin Anda jual tersebut. Langkah selanjutnya yaitu memilih poin penjualan produk atau manfaat yang paling menarik bagi audiens. Bagaimana Anda dapat menyampaikan pesan-pesan penjualan pada audiens Anda? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan, di antaranya itu bisa melalui pengiriman surat, brosur, sampel atau contoh produk, kartu, telepon, surat elektronik, dan iklan di media massa atau sosial media dan elektronik termasuk internet. Next yaitu ada pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Kebanyakan surat-surat penjualan atau sales letters disusun berdasarkan perencanaan organisasional AIDA yang digunakan untuk penulisan pesan-pesan persuasif. Anda bisa memulai dengan menarik perhatian, menumbuhkan minat audiens, mendorong hasrat audiens dengan menyampaikan apa manfaat terbaik bagi audiens, dan diakhiri dengan saran tindakan yang diperlukan bagi audiens. Baik, yang pertama yaitu ada menarik perhatian, yaitu penulis surat penjualan pada umumnya dimulai dengan bagaimana cara menarik perhatian audiens. Dan yang kedua yaitu membangun minat. Pada bagian ini, Anda perlu menekankan titik penjualan produk kepada audiens. Misalnya, mengatakan bahwa produk Anda harganya relatif murah, tahan lama, tahan cuaca, atau bahannya bagus, atau dan lain-lain. Dan yang ketiga ada meningkatkan hasrat. Untuk lebih meningkatkan hasrat audiens, Anda dapat mengungkapkan manfaat utama bagi para pembaca atau audiens Anda dalam kata-kata atau gambar, grafik, atau bagian yang lebih menarik para audiens. Dan yang terakhir yaitu ada memotivasi tindakan. Setelah Anda mampu menumbuhkan minat hasrat bagi pembaca, langkah berikutnya adalah bagaimana Anda mampu memotivasi tindakan bagi para audiens agar audiens tertarik kepada produk Anda.
Dan yang terakhir yaitu ada perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Ada 4 hal yang perlu diketahui atau diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu yang pertama yaitu Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua yaitu tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Dan yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan dan tidak bertele-tele untuk mengungkapkannya. Dan yang terakhir, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan oleh audiens. Sekian saja penjelasan sedikit tentang pesan-pesan persuasif dari saya, Sofiana, manajemen keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.